Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan mengenai sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jejaring serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas dalam sel. Dalam paragraf 6.20, sitoskeleton mempunyai peran penting dalam pengorganisasian struktur dan aktivitas sel, yang tersusun atas 3 tipe struktur molekular, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat. Sitoskeleton mempunyai fungsi yaitu memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuknya. Komponen-komponen sitoskeleton. Yang pertama yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan serat yang paling tebal di antara ketiga tipe serat. Semua sel eukariot memiliki mikrotubulus, yaitu dengan batang-batang berongga dengan diameter sekitar 25 nanometer dan panjang antara 200 nanometer sampai 25 mikrometer. Fungsi utama mikrotubulus yaitu mempertahankan bentuk sel atau yaitu penopang, penahan, dan kompresi, motilitas sel seperti pada silia atau flagela, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel, dan pergerakan organel. Dinding tabung berongga tersebut tersusun dari protein globular yang disebut tubulin. Setiap protein tubulin mempunyai dimer molekul yang tersusun atas 2 subunit, yaitu sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel sel yang hanya ada pada sel hewan. Secara umum, fungsi sentrosom pada sel hewan adalah membantu pembelahan sel. Jika dibelah, sentrosom awalnya berasal dari sedangkan sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Sentriol terlibat dalam pembelahan sel serta pembentukan silia dan flagela. Sentriol tidak ditemukan pada tumbuhan yang berpembuluh maupun kebanyakan fungi. Yang kedua yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen atau filamen aktin adalah bagian dari kerangka sel yang berupa batu padat berdiameter sekitar 7 nanometer dan tersusun atas protein aktin, yaitu suatu protein globular. Mikrofilamen ada pada sel eukariotik. Mikrofilamen berfungsi dalam stabilitas sel sebagai struktur yang menjaga dan mempertahankan bentuk sel. Ukuran mikrofilamen tersusun atas rantai ganda protein yang saling berhubungan dan tipis. Filamen ini memiliki diameter yang lebih kecil dari mikrotubulus, yaitu sekitar 7 nanometer. Yang ketiga yaitu filamen intermediat. Dinamai demikian karena berdiameter 8-12 nanometer, lebih besar daripada diameter mikrofilamen namun lebih kecil daripada diameter mikrotubulus. Yaitu komponen ekstraseluler dan hubungan antar sel membantu mengkoordinasi aktivitas seluler, yaitu dinding sel tumbuhan. Dinding sel adalah struktur ekstraseluler sel tumbuhan yang membedakan sel tersebut dari sel hewan. Dinding melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengambilan air secara berlebihan. Dinding sel tumbuhan jauh lebih tebal daripada membran plasma, berkisar dari 0,1 mikrometer sampai beberapa mikrometer. Yang kedua yaitu matriks ekstraseluler sel hewan. Walaupun tidak memiliki dinding seperti sel tumbuhan, sel hewan memiliki matriks ekstraseluler. Bahan penyusun utama matriks ekstraseluler adalah glikoprotein yang disekresikan oleh sel. Kemudian sambungan antar sel. Sel dalam tubuh hewan atau tumbuhan terorganisasi menjadi jaringan, organ, dan sistem organ. Sel seringkali melekat, berinteraksi, dan berkomunikasi melalui kotak fisik langsung. Plasmodesma pada sel tumbuhan. Dinding-dinding sel tak hidup pada tumbuhan mungkin terlihat mengisolasi sel-sel satu dari yang lain. Namun faktanya, seperti yang ditunjukkan pada paragraf 6.31, dinding sel ditembus saluran-saluran yang disebut plasmodesma. Selanjutnya yaitu sel adalah unit kehidupan yang lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagiannya. Dari gambaran besar kita
data tentang organisasi kompartemental keseluruhan pada sel hingga pengkajian jarak dekat terhadap arsitektur masing-masing organel. Penjelajahan sel ini telah menyediakan banyak kesempatan untuk menemukan korelasi struktur dengan fungsi. Demikianlah yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dapat dilakukan bongkar pasang. Jadi pada mikrotubul ini ada beberapa tipe yang nanti mampu dibongkar pasang. Bagaimana misalnya? Bongkar pasang yang bagaimana? Misalnya dalam rangka sel itu nanti ada mikrotubulur yang nanti bagiannya bisa dibongkar, kemudian dipindahkan ke tempat lain untuk membentuk mikrotubula baru. Nah, itu salah satu hal yang dapat digunakan dalam mikrotubulur. Nah, contoh dari mikrotubula itu nanti ada yang namanya pembentuk dari yang namanya sentrosom. Jadi salah satunya adalah Pembentukan sentrosom yaitu yang digunakan dalam proses pembelajaran sel. Sentrosom ada di sini dan ini sentrosom. Di mana sentrosom itu terbentuk dari mikrotubula yang memiliki jumlah 9 buah. Di mana masing-masing bagian dari mikrotubula ini nanti terdiri dari 3 triplek. Jadi yang dimaksud 9 buah mana adalah ini. Ketika ini dihitung maka akan ketemu satu posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari sentrosom ada 9 bagian. Dan setiap satu bagian ini nanti terdiri dari 3 buah mikrotubulur. Di mana sentrosom itu digunakan ketika proses pembelahan sel. Selanjutnya, di bagian bawah ini adalah salah satu potongan dari potongan mikrotubula yang terdiri dari sentrial. Nah, ini bagiannya. Jadi ini garis-garis yang menunjukkan bagian dari mikrotubula adalah irisan melintang, kemudian yang sebelah kiri adalah irisan sejadan. Pada bagian sentral akan terlihat seperti gambar ini. Salah satunya adalah pembentukan sentrosom dan sentriol. Kemudian yang kedua, pada mikrotubula juga digunakan dalam pembentukan alfagela. Kemudian juga silia. Flagela itu adalah yang paling banyak terjadi. Flagela itu digunakan untuk pergerakan biasanya. Jadi supaya sel itu bisa bergerak, yang membutuhkan yang namanya flagela. Biasanya ditemukan pada prokaryotik maupun beberapa jenis eukaryotik seperti pada protista. Itu juga ada beberapa yang memakai flagela. Ada juga silia. Silia ini juga ada yang digunakan untuk pergerakan utuk dan juga yang digunakan untuk mengangkut lendir. Misalnya nanti akan di sebelah tengah ini nanti ada gambar flagela. Yang di atas flagela ini adalah di sebelah tengah ini nanti ada gambar di mana flagela yang atas adalah flagela ini terdapat di sel sperma. Nah, inilah sperma.
Tabel ini memuat struktur diameter, proteinnya, jenisnya apa, kemudian fungsi utama, dan kemudian bentuk gambarnya. Yang pertama yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus ini dia memiliki strukturnya seperti tabung, di mana tabung ini dia memiliki rumah yang bisa dilihat pada gambar di bawah. Terlihat bahwa struktur dari mikrotubula memiliki software seperti tabung yang di dalamnya memiliki rongga, kemudian ukurannya adalah 25 nanometer sampai 15 nanometer.